warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baru-baru ini banyak sekali yang cerita ke aku bahwa selama pandemi ini teman-teman ngerasain adanya kecemasan. Nah, aku secara pribadi juga merasakan hal yang sama, terlebih adanya di awal-awal pandemi ini tuh aku kuliah harus jadi online dan semuanya tuh menjadi banyak yang di luar prediksi aku sebelumnya. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Adakah yang mengalami hal yang sama kayak aku juga atau kayak gimana? Teman-teman bisa tulis di kolom chat box atau di kolom komentar. Aku juga punya satu pertanyaan nih, teman-teman tolong jawab pertanyaan aku ini. Nah, menurut teman-teman kira-kira kecemasan atau perasaan takut itu merupakan dua hal yang sama atau memang dua hal yang berbeda gitu. Nah, secara umum hari ini kita akan membahas dan mencoba menganalisis nih kira-kira kecemasan yang kita alami ini termasuk hal yang masih wajar atau memang sudah meningkat menjadi sebuah gangguan atau yang dikenal sebagai anxiety disorder. Nah, secara umum hari ini kita akan melihat anxiety dari definisinya, anxiety itu apa, kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi anxiety disorder, kemudian secara klasifikasi kita mengacu pada DSM-5, apa saja jenis-jenis anxiety disorder, kemudian kriterianya, sehingga kita digolongkan menjadi satu anxiety tertentu itu seperti apa, impact-nya itu apa sih, dampaknya terhadap perkembangan anak usia dini misalnya, dampaknya terhadap perkembangan dan kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa, dan terakhir kita juga akan melihat prevensi ataupun upaya intervensi yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengurangi gangguan kecemasan tersebut. Di video ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis-jenis anxiety disorder. Nah, untuk yang pertama di video ini kita akan membahas anxiety terlebih dahulu secara umum. Kalau kita lihat dari definisinya, anxiety ini di dalam bahasa Indonesia seringkali diartikan sebagai kecemasan. Kecemasan ini merupakan akar katanya adalah kata cemas yang merupakan salah satu jenis emosi kan ataupun perasaan. Kalau di dalam kamus istilah psikologi, anxiety ini dikatakan sebagai a feeling of profound agitation of an imminent unpleasant experience. Dimana kalau menurut beberapa ahli, katakanlah pertama kita lihat dari Kettle yang mengatakan bahwa anxiety ini adalah sebuah reaksi emosi yang sifatnya sementara terjadi karena diakibatkan adanya suatu ancaman. Tidak jauh berbeda juga pendapat lainnya dikatakan oleh Barlow dan Wilmhurst yang mengatakan bahwa anxiety ini adalah sebuah perasaan, sama kan tadi adalah perasaan yang tidak terkontrol dan tidak dapat diprediksi kalau menurut definisi ini, terkait dengan peristiwa yang berpotensi menimbulkan permusuhan. Kalau tadi kan adanya ancaman, sebetulnya nggak jauh beda kalau ini adalah suatu hal yang dapat menimbulkan permusuhan. Pandangan lain dari Robichaud dan Douglas pada tahun 2015 mengatakan bahwa sebetulnya anxiety ini merupakan sebuah generalisasi dari pengalaman, berarti kejadian sebelumnya yang akhirnya menjadi pengalaman dan umumnya disertai adanya gejala fisik menurut ini. Nah, kalau kita lihat dari tiga ahli tersebut ataupun tadi kita mengacu secara definisi secara bahasa, anxiety ini merupakan sebuah perasaan ataupun emosi yang akhirnya terjadi karena adanya pemicu. Namun gejalanya ini sifatnya sementara, jadi cepat hilangnya. Nah, lantas pertanyaan yang kedua, tadi kan aku tanya nih teman-teman kira-kira anxiety sama fear itu sama atau enggak. Nah, ternyata kalau menurut Kling et al. Dan Wilmhurst, gini, anxiety kan kecemasan dan ketakutan ini adalah dua konsep yang berbeda, di mana anxiety ini orientasinya adalah masa depan, sedangkan ketakutan orientasinya masa sekarang atau saat ini. Contohnya gini, misalnya ada seorang anak sedang mengerjakan tugas, kemudian dia udah selesai nih, tugasnya udah dikumpulin, kemudian dia tiba-tiba ngerasa gimana nih kalau nilai dia jelek. Kalau dia nilainya jelek, nanti dia akan dibully nih sama teman-temannya. Kemudian kalau nilainya dia jelek juga dia akan dimarahin sama. Kemudian dia ngerasa takut nih, dalam artian dia ngerasa cemas.
Orientasinya, dia nilainya udah ketahuan belum gitu? Belum. Temennya ngebully belum tentu juga kan, mamanya marah juga belum tentu. Nah itu orientasinya adalah sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah cemas, itu adalah namanya kecemasan. Beda halnya dengan fear ataupun ketakutan. Ketakutan ini orientasinya sekarang. Contohnya gini, ketika ada seorang anak kemudian dia dikejar-kejar sama binatang, katakanlah binatangnya itu anjing gitu ya, dia mengeluarkan ekspresi yang takut. Nah, ketakutan ini ketakutan yang nyata gitu, karena memang pada kondisi saat ini dia sedang dikejar-kejar oleh binatang. Sebetulnya wajar nggak sih kita punya rasa takut atau rasa cemas? Kalau menurut Kathy, sebetulnya ya justru kita wajar gitu, kita wajar punya perasaan takut dan cemas. Bahkan kalau kita nggak punya perasaan takut dan perasaan cemas, bisa jadi kita punya disorder personality juga gitu. Karena dalam beberapa kondisi, ketakutan atau kecemasan ini dibutuhkan untuk kita menghindari dari bahaya gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau sama ini teman-teman dipikir rasa takut atau rasa cemas. Tapi ada tapinya nih, anxiety akan dianggap bermasalah jika bertahannya dalam waktu yang lama. Tadi kan anxiety yang normal itu adanya pemicu terus cepat hilang kan. Nah, akan jadi bermasalah atau jadi di sebuah disorder kalau bertahannya dalam waktu yang lama, kemudian gak ada pemicunya, terjadinya secara berulang ataupun terus-menerus. Dan poin penting adalah satu, mengganggu aktivitas normal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya akhirnya ngeganggu anak gak mau sekolah, ataupun anak nggak mau bergaul, ataupun yang orang dewasa juga akhirnya nggak mau kerja gitu karena adanya kecemasan tersebut. Itu udah mengganggu aktivitas normal sehari-hari. Nah, sebetulnya nih kalau menurut Mas Enwold, masalah kesehatan mental yang paling umum itu terjadi pada anak muda termasuk anxiety disorder. Biasanya anxiety ini juga disertai dengan gejala klinis, ada simptomnya, ada juga sindromnya gitu. Kalau kita lihat dari pendekatan gen, sebetulnya anxiety disorder ini memiliki keterikatan ataupun hubungan yang erat dengan yang namanya PTSD, ASD, ADHD maupun major depressive disorder. Nah, sebetulnya banyak nggak sih orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan? Kita lihat ya. Mengacu pada Institute for Metrics and Evaluation tahun 2016 mengatakan bahwa IHME itu bilang dari datanya ada 1,1 miliar penduduk dunia yang mengalami masalah kesehatan mental. Dan masalah ini menjadi 5 masalah terbesar di dunia. Prevalensi paling banyak itu ada di Greenland dengan total 22,14% dari populasi penduduk. Keduanya ada di Australia, ketiganya ada di Amerika. Nah, di Asia sendiri yang paling banyak tuh di Iran dengan total 19,93% dari populasi penduduk. Nah, kalau di Kemenkes nih, data Kemenkes tahun 2018 bahkan juga menyebutkan bahwa mental disorder itu masalah kesehatan mental bisa menjadi satu kontributor penyakit terbesar di dunia berdasarkan YLDS, Years Life with Disability. Kalau kita lebih spesifik di Asia Tenggara juga angkanya cukup tinggi di kisaran 13,5%. Dan satu hal yang menarik bahwa dari prevalensi masalah kesehatan mental tadi, anxiety disorder merupakan angka tertinggi dari masalah-masalah tersebut. Di Indonesia gimana nih masalah anxiety disorder di Indonesia? Aku mengacu pada data dari Kemenkes. Kalau kita bandingkan dari tahun 90 sampai 2017, data Kemenkes menyebutkan bahwa anxiety disorder ini ada di posisi yang kedua. Jadi konsisten dari tahun 90 sampai 2017 dia tetap berada di posisi yang kedua setelah depressive disorder. Nah, dalam konteks pandemi, menarik juga nih, dalam konteks pandemi di pertengahan tahun 2020 survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia melakukan survei di 34 provinsi. Hasilnya menyebutkan bahwa kalau tadi kan di tahun 2017 itu depressive disorder di angka pertama, ini bergeser menjadi angka ketiga dan angka pertama jadi trauma. Barangkali trauma ini dikaitkan bisa jadi dengan beberapa hal seperti kehilangan keluarga di masa-masa pandemi ini ataupun hal-hal lain ya. Tapi menariknya adalah gangguan kecemasan ataupun anxiety disorder ini tetap konsisten berada di urutan kedua.
Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, sebetulnya anxiety ini dipengaruhi oleh apa? Nah, anxiety ini kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalnya dari genetik. Nah, dari genetik ini beberapa ahli mengatakan bahwa orang tua yang memiliki gangguan kecemasan, anaknya itu cenderung lebih berisiko mengalami hal yang sama dibandingkan orang tuanya yang tidak mengalami gejala tersebut. Kemudian kalau dilihat dari gender, perempuan tuh lebih rentan mengalami gangguan kecemasan dibanding laki-laki dengan perbandingannya 1:2 gitu. Perempuan lebih banyak. Bahkan kalau kita lihat ya tadi data hasil survei dari kedokteran spesialis jiwa itu 71:29, itu udah lebih dari 2:1 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa pendekatan lain, misalnya pendekatannya attachment yang dikembangkan oleh Bowlby, anxiety ini bisa jadi merujuk pada pola basic trust yang tidak terpenuhi ketika anak-anak. Jadi ketika anak-anak secara emosional basic trust yang tidak terpenuhi oleh keluarga, nah bisa jadi itu menyebabkan anxiety disorder. Kalau kita lihat dari pandangannya Freud dari psychodynamics, bisa jadi ini katanya anxiety ini dipengaruhi oleh adanya persaingan pada masa Oedipus kompleks. Kemudian kalau dilihat dari behaviorism, sebetulnya katanya mengatakan bahwa anxiety ini adalah sebuah produk dari classical conditioning, di mana ada pengalaman yang tidak menyenangkan terjadi secara berulang-ulang akhirnya membentuk sebuah kecemasan. Terus apa aja sih yang dapat kita lihat dari gejala-gejalanya yang akan timbul? Kita bagi menjadi 3. Ada gejala fisik, gejala kognitif, dan gejala behavior atau gejala perilaku. Secara fisik, anxiety disorder ini dapat dilihat dari beberapa hal. Contohnya ada detak jantung yang tiba-tiba cepat gitu, atau enggak ada yang tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba mual, atau enggak penglihatan kabur, mati rasa, dan lain-lain gitu kan. Itu terjadinya kapan? Nah, terjadinya pada situasi-situasi tertentu gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Secara kognitif itu adanya di ranah brain, atau di ranah kepala kita. Nah, secara proses kognitif ini nggak bisa kelihatan ya, tapi bisa kita lihat dari perilakunya nanti. Misalnya contohnya ada pikiran takut yang berlebihan. Kemudian juga kalau di anak-anak biasanya mengimajinasikan adanya monster yang dapat menghantui mereka, atau enggak adanya ketakutan dinilai buruk. Itu kan ketakutan yang berada di ranah kognitif kita. Kemudian juga ketakutan adanya bahaya baik kepada dirinya ataupun kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Itu secara kognitif. Nah, secara perilakunya seperti apa? Adanya penghindaran, itu perilakunya menangis, terus kayak berteriak, tantrum, dan lain-lain. Ada juga yang kayak menggigit-gigit kuku. Ini banyak banget, mungkin teman-teman pernah ngeliat temannya juga yang kalau lagi panik gigit-gigit kuku, atau enggak menghisap jempol kalau anak-anak. Terus ada juga yang menghindari kontak mata, misalnya ketika diajak ngobrol dia udah nunggu aja. Itu bisa jadi salah satu gejala yang ditunjukkan karena adanya kecemasan. Ada juga nih yang bisa jadi orang yang kalau duduk tuh nggak diem, apa aja yang dilakukan itu bisa jadi salah satu gejala juga. Nah, lantas apa aja sih berapa jenis anxiety ini? Nah, kalau berdasarkan DSM-5 yang terbaru itu ada 7 jenis kecemasan yang diklasifikasikan menurut EPA. Ada general anxiety disorder, itu adalah anxiety secara keseluruhan. Ada juga separation anxiety disorder, ini terjadi pada anak dari bayi usia 7 bulan itu sebetulnya sudah mengalami ini onsetnya. Ada agoraphobia, ketakutan di tempat umum. Kemudian juga ada social anxiety disorder yang nanti diturunkan menjadi agoraphobia juga. Ada yang namanya specific phobia, misalnya ketakutan pada hal-hal yang spesifik ya, takut ketinggian, takut hitam, takut dan lain-lain gitu. Ada juga panic disorder dan ada juga selective mutism. Selective mutism juga sebenarnya turunan dari bisa jadi social anxiety disorder atau language disorder. Nah, untuk lebih spesifiknya kita akan bahas di video terpisah dari masing-masing jenis gangguan kecemasan ini. Sekian, terima kasih.